Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zulkifli alaihi salam, nama aslinya adalah Bashar. Ia merupakan putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Zulkifli tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Seperti halnya ayahnya, beliau adalah seorang yang amanah, adil, tidak pernah marah, dan teguh dalam pendirian. Nabi Zulkifli alaihissalam seringkali dijadikan sebagai tauladan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sabar. Ia seorang pemimpin yang tidak pernah marah, dan ia seorang raja yang memiliki pendirian yang teguh. Berkat sifat-sifat tersebut, ia selalu bijak dalam menghadapi setiap persoalan dan menyelesaikan setiap permasalahan. Nama Nabi Zulkifli alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan namanya di dalam surat Shad ayat 48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Di dalam hidupnya, Nabi Zulkifli tumbuh besar di lingkungan raja yang sangat bijaksana. Sejak kecil, ia tidak pernah berbohong. Banyak masyarakat yang mengenalnya sebagai seorang yang berlaku baik kepada siapapun. Inilah yang membuat sikap dan pendiriannya tidak mudah goyah. Pada suatu ketika, raja di negeri Syam yang tidak memiliki keturunan merasa umurnya sudah tua. Ia berusaha mencari pengganti dirinya untuk memimpin negeri Syam. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, raja itu pun mengadakan sayembara kepada seluruh rakyatnya. Isi sayembara itu adalah untuk memberi kesempatan kepada rakyat agar bisa memimpin negerinya. Persyaratan yang diminta sangatlah berat bagi ukuran rakyat itu sendiri. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan pernah marah. Kepadanya akan aku serahkan kerajaan ini karena aku sudah sangat tua." Kemudian berdirilah seorang pemuda yang bernama Bashar seraya berkata, "Hamba sanggup, wahai tuanku." Demikianlah, pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menjawab selain Bashar. Akhirnya, ia diangkat sebagai raja untuk menggantikan raja di negeri Syam yang sudah sangat tua. Sejak saat itu, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja yang tidak pernah lalai dalam mengemban tugas serta memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil dan bijaksana. Suatu ketika, terjadilah pemberontakan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian meminta prajurit dan rakyatnya untuk datang ke medan perang. Namun, tidak ada satu rakyat pun yang berani untuk berperang karena takut mati. Mereka kemudian meminta kepada Nabi Zulkifli alaihissalam agar mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin hidup mereka. Mereka berharap di antara mereka tidak ada seorang pun yang gugur di medan perang. Tanpa berpikir panjang, Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segera dijawab olehnya. Kemenangan pun akhirnya diraih tanpa seorang pun dari mereka yang gugur di dalam pertempuran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hal tersebut, iblis berniat menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam agar lalai dan gagal dalam mengemban tugasnya sebagai raja. Suatu ketika, iblis datang menemui Nabi Zulkifli alaihissalam. Iblis memiliki tipu daya yang begitu licik. Ia berubah wujud menjadi seorang manusia tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli alaihissalam untuk menggoyahkan kesabaran beliau.
Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian bertanya kepada setan yang menyamar tersebut, "Siapakah Anda?" Setan yang menyamar itu kemudian menjawab, "Hamba seorang musafir. Semua barang kepunyaan hamba dirampok orang." Dengan rasa iba, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta setan yang menyamar tersebut untuk datang esok hari ke kerajaannya. Namun, yang ditunggu tak kunjung datang. Padahal Nabi Zulkifli alaihissalam sudah meluangkan waktu untuk membantu setan yang menyamar itu. Iblis tersebut sengaja tidak menepati janji untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli yang tidak tahan dengan kantuknya kemudian memilih beristirahat. Ia menitip pesan kepada keluarganya agar ia tidak dibangunkan saat sedang beristirahat jika ada seseorang yang sedang mencarinya. Ketika Nabi Zulkifli alaihissalam sedang tidur, setan itu kembali menjelma menjadi lelaki tua. Ia datang dan mengetuk rumah Nabi Zulkifli. Akan tetapi, keluarga beliau melarangnya karena permintaan dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Tidak terima atas penolakan tersebut, setan yang menyamar itu pun akhirnya masuk melalui lubang di dinding rumah. Dia membangunkan Nabi Zulkifli alaihissalam yang sedang tertidur pulas seraya berkata, "Lihatlah, dari mana aku datang." Menyadari bahwa pintu rumahnya masih terkunci, tetapi orang tua tersebut tetap bisa masuk, maka Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian berkata, "Engkau musuh Allah." Maka setan itu pun menjawab, "Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu, maka kulakukan perbuatan yang kau saksikan sendiri agar engkau menjadi marah." Namun, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak marah sedikit pun dengan apa yang dilakukan oleh iblis tersebut. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam sudah seharusnya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.